Saudara, kita tentu pernah mendengar berita tentang para pendaki gunung yang tersesat di hutan belantara, yang ceritanya selalu berakhir tragis. Sebenarnya, tragedi kecil seperti itu seharusnya bisa menjadi gambaran dari sebuah fakta kehidupan besar yang sedang kita jalani sebagai umat manusia sedunia sekarang ini. Bahwa sekarang ini seluruh manusia di dunia sedang meronta-ronta, ingin keluar dari kehidupan yang syarat masalah, penuh kekejaman, keganasan, kesadisan, atau yang mungkin bisa kita sebut sebagai nerakanya dunia. Sebab luapan emosi umat manusia di zaman sekarang ini sungguh sangat tidak terkendali. Dengan kata lain, pendek kata, bahwa sekarang ini semua bangsa di negara manapun sedang tersesat dalam mencari alamat kehidupan yang aman, nyaman, tentram, sejahtera. Jauh tentu dari cerita-cerita yang mengerikan, menyedihkan, dan memilukan. Saudara sekalian, kita menyaksikan kemajuan iptek dunia sekarang ini, tetapi rupanya sedikit pun tidak memberi petunjuk pada umat manusia untuk mengantarkan ke alamat kehidupan yang sejatinya sedang kita cari bersama. Yang terjadi justru dahsyatnya revolusi industri malah menjadi bumerang hingga memunculkan masalah global warming yang sudah pasti makin mengancam kehidupan umat manusia sejagat. Di samping itu, saudara, buruknya kehidupan diperparah oleh menjamurnya pemikiran-pemikiran najis, saudara, dalam melakukan ekspansi ekonomi demi mempercanggih praktek-praktek monopolisasi hingga dunia bisnis dipenuhi para predator. Ketatnya persaingan dunia perdagangan membuat kaum lemah terpaksa wajib menjadi korban keganasan dan kekejaman juga kesadisan. Sehingga aktivitas ekonomi yang menjadi dasar inti sosial yang semestinya wajib didasari oleh rasa saling sayang menyayangi antar sesama dalam upaya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup ini, malah jadi berubah menjadi aktivitas perniagaan kanibalisasi. Dengan demikian, masalah norma, masalah etika dalam dunia bisnis itu rupanya sekarang ini sudah tidak lagi menjadi prinsip yang harus dipegang teguh, saudara. Bahkan kita melihat, kita menyaksikan bersama semua para penguasa di seluruh negara rupanya tetap tidak bergeming, tidak mengindahkan segudang pendapat, segudang perintah, segudang nasihat para tokoh agamawan terkemuka sekalipun. Mereka memandang semua pernyataan tokoh-tokoh agamawan satu pun tidak ada yang bisa dijadikan rujukan atau petunjuk untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan, terlebih untuk menyelesaikan krisis ekonomi yang masif, sistemik, dan mengglobal seperti yang terjadi sekarang ini. Semua para penguasa memandang bahwa ajaran keyakinan yang diungkapkan oleh para agamawan di seluruh dunia hanya masalah hubungan personal antara manusia dan Tuhannya masing-masing. Yang kedalaman ajarannya menurut pemikiran mereka sangat mustahil mampu memberi kontribusi yang signifikan untuk menjawab sejuta PR yang dihadapi. Faktanya, menurut mereka bahwa melejitnya percepatan tingkat inflasi misalnya sama sekali tidak bisa dihentikan oleh pemikiran-pemikiran yang lahir dari para tokoh agamawan. Bahkan sekalipun oleh pemikiran-pemikiran para pakar ekonomi, para akademisi sejagat ini. Padahal jelas bahwa krisis ekonomi yang terjadi secara masif mengglobal sekarang ini merupakan sebuah buah yang awalnya tumbuh dari praktek-praktek bisnis yang dasar teorinya mutlak mengacu pada teori-teori ekonomi yang berkembang dewasa ini. Yang diakui atau tidak, para penanam benihnya, para pembirinya adalah para pakar atau para teoritis yang mengaku sebagai ahli ekonomi.
Saudara sekalian, itu adalah fakta yang terbaca dalam realita. Lantas pertanyaannya, apakah fakta kesesatan seperti ini masih juga akan dipandang suatu arah perjalanan hidup yang benar? Terlalu, sungguh terlalu saudara. Entah kebodohan stadium tingkat berapa, kalau fakta kesesatan yang mengglobal seperti sekarang ini masih juga dipandang suatu arah jalan yang benar dalam mencari kesejatian hidup. Bingung dalam ketersesatan itu memang sudah pasti saudara. Bagaimana tidak kalau kompas kebenaran total benar-benar ngeblank dalam alam pikiran. Ditambah lagi tuntutan ingin segera keluar dari alam neraka dunia terus mendesak tanpa kompromi. Sebab itu sudah menjadi ketentuan yang tercatat kuat secara alamiah atau tercatat kuat secara hukum hidup. Sehingga dalam masa-masa kritis seperti kondisinya sekarang ini, sudah bukan lagi disebut bingung rupanya, tapi tingkat reaksinya sudah menjadi kalut kegelapan, persis ibarat orang buta kehilangan tongkatnya.